Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devo Karawati dari ruang 203 dengan NIM 2210 10500400 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik dan keahlian untuk mengelola konflik dengan mata kuliah pengantar manajemen bisnis dan dosen pengampu Pak Prasetyo Kurniawan SEMM. Sebelum melanjutkan ke materi intinya, kita perlu mengetahui apa itu konflik dan apa itu manajemen konflik. Konflik adalah adanya situasi tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang menyebabkan kerugian. Sedangkan manajemen konflik adalah proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Atau juga manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang sering dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan dalam suatu organisasi. Setelah mengetahui apa itu konflik dan manajemen konflik, kita akan masuk ke materi yang intinya yaitu teknik konflik. Manajemen konflik juga memerlukan teknik agar yang dilakukan tidak salah langkah. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk mengatasi konflik, yaitu yang pertama ada akomodatif, yang kedua menghindari, yang ketiga kolaborasi, yang keempat kompromi, yang kelima kompetisi, dan yang terakhir adalah konglomerasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu teknik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu akomodatif atau accommodating, di mana di dalam manajemen konflik ini, Anda sebagai pihak ketiga diharap dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung semua aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Nomor 2 yaitu menghindari atau avoiding. Di dalam manajemen konflik ini dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk mencegah dan menghindari potensi konflik. Yang ketiga yaitu kolaborasi atau collaborating. Ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang lebih positif. Caranya dengan membiarkan semua pihak yang terlibat konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyetujui tujuan bersama. Yang keempat yaitu kompromi, di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi. Ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak, sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang kelima yaitu kompetisi atau competing. Untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Anda sebagai penengah dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak tersebut. Meski dalam beberapa kasus cara ini cukup adil dan fair, namun biasanya menghasilkan solusi yakni mendapatkan pihak yang menang dan kalah. Yang terakhir ada konglomerasi atau conglomerating. Ini merupakan cara menyelesaikan konflik dengan menggabungkan beberapa teknik dengan dilaksanakannya kompromi. Kompromi adalah tipe manajemen konflik yang paling umum dilakukan bukan untuk menghasilkan win-win solution, tetapi untuk memenangkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Selain teknik, ada juga mengelola konflik, yaitu ada 5. Yang pertama, pengenalan atau diagnosa titik awal. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, menyepakati solusi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, pengenalan atau diagnosa titik awal. Mengenali apa masalah yang sedang terjadi. Langkah ini diambil untuk mengenali akar masalah yang terjadi dan mendapatkan informasi seputar awal terjadinya konflik. Perlu dilakukan diagnosa untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Diagnosa dilakukan agar langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu memecahkan masalah, yaitu melakukan klarifikasi atas masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah menyepakati solusi, di mana solusi yang dia ambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. Jadi tidak ada pihak yang merasa diragukan atau yang dirugikan satu sama lain agar tidak terjadinya konflik yang berlanjut lebih lama lagi.
Yang keempat yaitu pelaksanaan, di mana solusi yang setelah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama-sama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut melaksanakan solusi tersebut. Karena sudah disepakati, maka pelaksanaan harus dilakukan bersama-sama untuk hasil yang terbaik. Yang terakhir yaitu evaluasi, di mana dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa depan, sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik dalam suatu perusahaan. Selain itu, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura, di mana orang yang menyelesaikan masalah ini lebih mudah menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua yaitu gaya ikan hiu, di mana orang menyelesaikan masalah adalah menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu dengan gaya kancil. Menyelesaikan konflik dengan gaya ini adalah menghindari masalah demi kerukunan. Yang keempat yaitu gaya rubah. Menyelesaikan konflik dengan gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencapai spiritual, tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak yang lain yang sama-sama penting. Yang terakhir yaitu gaya burung hantu. Untuk menyelesaikan konflik menggunakan gaya ini adalah masalah yang harus dicari pemecahnya yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Setelah mengetahui teknik dan mengelola konflik, yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Manajemen konflik memiliki beberapa teknik. Yang pertama, akomodatif, yang kedua, menghindari, yang ketiga, kolaborasi, yang keempat, kompromi, yang kelima, kompetensi, dan yang keenam, konglomerasi. Selain teknik, manajemen konflik juga memiliki cara untuk mengelola konflik, yaitu pengenalan serta diagnosa titik awal, memecahkan masalah, menyepakati solusi, pelaksanaan, serta evaluasi. Dan ada pula 5 gaya mengelola konflik, yaitu seperti gaya kura-kura, gaya ikan hiu, gaya kancil, gaya rubah, serta gaya burung hantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.